Kalau Sambo kemudian sampai dihukum mati, dia tidak mau, dia tenggelam tanpa melakukan upaya, gitu. Dia punya banyak informasi. Ini yang dikhawatirkan. Maksudnya ketika dihukum maksimal, maka dan Sambo akan menyanyi. Iya, karena merasa tidak ditolong, ya. Dia punya peran yang cukup signifikan kepada institusi, ya. Kemudian dia membutuhkan pertolongan itu. Ini analisis Anda atau Anda mendapatkan informasi dari orang dalam? Informasi dong, ya. Informasi itu kan cuma ada upaya. Ini eksklusif, ya, ini karena, ya, Anda mengatakan ada upaya. Nah, itu kan harus dianalisis. Analisis saya bukan sekedar sebagai informasi. Kita lihat tuntutannya, ya. Coba perhatikan tuntutannya. Seumur hidup. Seumur hidup, tetapi menyediakan ruang hal-hal yang meringankan. Tidak ada. Hal-hal meringankan tidak ada. Itu tidak lazim. Karena fakta 3 poin, ya, belum pernah dihukum, sopan di dalam persidangan, akhirnya mengakui, itu harus sebelumnya tersebut. Tapi tidak sebut. Tidak disebut. Artinya malah bisa lebih tambah dong, bukan berkurang. Enggak dong. Ini ruang yang diberikan oleh hakim untuk mengisi ruang yang tidak ada hal meringankan. Ketika itu diisi, maka tuntutan hukuman seumur hidup punya dasar sosiologis untuk diturunkan. Sebentar, ini menarik. Jadi dalam tuntutan jaksa tidak ada satupun hal yang meringankan. Sehingga ini analisis Anda ya, sehingga menyisakan ruang buat hakim untuk memasukkan hal yang meringankan untuk menurunkan vonis nantinya dari tuntutan. Itu yang saya mau sampaikan. Saya memunculkan kemungkinan ia akan nyanyi yang merugikan banyak pejabat di kepolisian saat ini. Kondisi itu sangat berpeluang, mengingat seorang Sambo adalah petinggi Divpropam. Divpropam ini fungsinya di polisi itu polisinya polisi yang mencatat semua dosa dari seluruh anggota Polri di seluruh Indonesia, dari pejabat tertinggi sampai yang terendah. Bahkan jenderal-jenderal di atasnya dia pun ada di dia. Ada, karena file itu tersimpan. Seperti contoh kita lihat setelah perkara ini bergulir, baru ada Ismail Bolong punya cerita itu nongol baru dan sebagai satu-satu. Nah, sedangkan file-file tersebut tersimpan secara baik. Tinggal kayak main kartu, kapan kartu ini dikeluarin. Ya seperti tadi kalau kata Pak Sugeng, kalau memang dia dijatuhin hukuman terberat, polisi punya kepentingan, kata tadi Mas Sugeng, karena apa? Dia akan ngoceh. Anda setuju? Sangat Anda di lingkungan kepolisian, sempat di lingkungan kepolisian puluhan tahun, dan Anda membaca itu masuk akal? Di sana dikenal ada istilah esprit de corps. Esprit de corps itu ya jangan sampai mau kejar tikus gudang dibakar, atau kalau sampai itu Sambo terjadi begitu, maka istilah orang Jawa GTJB. Mati siji, mati KB. Si Joshua memang mau dihabiskan pada tanggal 8 Juli itu, saudara. Karena apa? Ada yang sudah bocor, saudara. Sudah bocor ke masyarakat sampai sekarang ini. Ya kan, satu konsorsium. Ya kan, waktu itu habis itu ada narkoba. Dan sekarang ini, saudara, yang sedang rame mengenai penambangan batubara ilegal, ya kan, yang dilakukan oleh seorang polisi juga, sama-sama polisi, saudara. Jadi mungkin dia tahu. Ya, si Joshua kan sudah hampir 3 tahun kerja sama Verdi Sambo, saudara. Ya, katanya dia ini adalah ajudan Verdi Sambo pertamanya. Dan itu dia mendengar. Lah, itu mendengar itu, saudara, dia buka, saudara, sedikit-sedikit. Dibuka ke siapa? Dibuka kepada Mapes, saudara. Ya kan, ada orang yang yang ingin membongkar bersama-sama dengan Brigadir Joshua. Tadi plan B, saudara. Habis itu keluar sedikit-sedikit, saudara. Ya, biasa kalau sesuatu itu kan polisi kan dia secara halus, ya. Secara halus dia keluarkan itu. Pertama yang dikeluarkan adalah diagram daripada Verdi Sambo. Di atasnya Verdi Sambo. Rame, saudara. Habis itu setelah agak rame, muncul diagram kedua. Gambar di atas adalah Komjen Agus Andrianto. Berarti antara Verdi Sambo dengan Andrianto ini memang ada perang dingin dari dulu kita tahu. Dari dulu saya tahu, saudara. Ada yang namanya faksi di dalam institusi Polri, dan itu sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Itu semua orang udah tahu, pakar-pakar ya, seperti Mas Sugeng Teguh Santoso. Sebelum ini kan saya pernah utarakan dari awal, 4 bulan yang lalu saya sudah tahu. 4 bulan yang lalu kasus ini kita sudah baca, saudara.
ya kan, dan meledak dari judi, meledak sampai detik ini tidak ada yang ditangkap, hanya satu Apin BK, ya kan, tapi yang lain-lainnya Kapolda-Kapolda yang tersangkut di dalam konsorsium milik atau grupnya Ferdy Sambo masih aman sampai detik ini belum ada yang ditangkap. Muncul tandingan kedua, ya kan, tandingan kedua muncul itu karena apa, saudara? Ferdy Sambo itu dijadikan tersangka, saudara, ya. Ferdy Sambo dijadikan tersangka, ya. Habis itu apa? Dia ditahan tanggal 9, dijadikan tersangka, tanggal 10-nya dia dimasukkan ke tahanan. Begitu Ferdy Sambo ditahan, saudara, muncul yang namanya diagram kedua, punya Kabareskrim. Dan ini diagram yang kedua ini, saudara, mereka diduga dituduh ingin mengambil kursi semua yang ada di diagram pertama tadi, saudara. Diagram milik daripada Ferdy Sambo. Karena Ferdy Sambonya sudah ada di tahanan, ya kan, mau diambil alih oleh yang namanya Kabareskrim itu, saudara. Saya tidak mau modelnya diambil alih, atau mungkin mau dibersihkan, atau mau apa, tapi posisi dari Ferdy Sambo sudah diambil oleh Kabareskrim. Apa yang terjadi, saudara? Geger, kan? Dan apalagi terus muncul yang namanya penambangan ilegal, tambang batubara ilegal, dan mereka akhirnya sudah memberikan uang miliaran, saudara. Dan uang itu, saudara, dari tambang batubara. Kalau tadi saudara melihat di TV rumah yang namanya Ismail Bolong, saudara, yang ada di Samarinda, itu rumahnya kayak istana, saudara. Padahal pangkatnya Aibtu, ya kan? Pangkatnya baru letnan 1 lah. Berarti kalau sekarang ini di TNI adalah letnan 1, saudara. Ismail Bolong ini, dia orang dari Polres Samarinda. Rumahnya kayak istana, saudara. Dia keluar dari polisi. Dia mengundurkan diri dari polisi. Dan dia waktu mengundurkan diri dari polisi pun belum kasus Ferdy Sambo belum ditahan, saudara. Makanya di situ Ferdy Sambo kan berperan penuh itu. Dia mundur kalau tidak salah bulan April. Bulan April yang namanya Ismail Bolong itu mengundurkan diri. Ngapain dia jadi polisi itu, saudara? Setiap bulan dia bisa mengantongi uang 5-10 miliar. Dan itu sudah berjalan dari tahun 2020, bayangkan. 2020 sampai 2021 dia sudah punya buyer yang tetap, yang namanya Pauline Tan itu. Dia punya buyer yang tetap, saudara. Orang dia namanya jalan yang menuju ke tambang dia itu di portal segala macam, saudara. Dia hasilnya itu yang disebutkan 5-10 miliar, bisa lebih, ya kan. Karena itu berjalan sampai mungkin kemarin, saudara, sampai tahun 2022 ini. Karena kan mereka bilang itu ditambang sama dia, saudara, ditambang ilegal oleh si Ismail Bolong, dijual ke Pauline Tan, perempuan itu, saudara, ya. Itu berjalan. Habis itu dari bulan Juni sampai katanya dia akhir 2020 sampai 2021 akhir katanya dia. Pasti sampai sekarang masih jalan, saudara. Itu berapa? Itu ada 1,5 tahun. Bayangkan 1,5 tahun setiap bulan dia bisa mengeruk batu bara di situ berapa puluh ribu metrik ton. Meledak, saudara. Wah, kaya. Tapi ya karena di Bareskrimnya juga kena taburan uang juga, saudara. Dan itu ditabur semua oleh si Ismail Bolong itu dari Polsek, Polres, Polda, terus di Bareskrim, di Mabes. Ada jalurnya semuanya. Nah, tapi sekarang kebongkar, saudara. Dan sekarang apa yang diminta oleh IPW meminta kepada Kapolri supaya Kabareskrim diistirahatkan dulu, dinonaktifkan dulu, yaitu Bapak Komjen Agus Andrianto. Ya, itu kasusnya sampai di situ, saudara. Dan Ferdy Sambo kemarin ditanya, saudara, di persidangan di PN Jakarta Selatan, disinggung masalah itu oleh jurnalis, ya kan? Gimana Pak Ferdy Sambo, ya kan, mengenai masalah yang ada di Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Jawabannya apa, saudara? Tolong tanyakan yang berwenang. Dia sudah nggak bisa apa-apa, saudara, ya kan? Karena yang saya bilang tadi, kedudukan Ferdy Sambo itu sudah ada yang mengambil alih. Kekaisaran Ferdy Sambo sudah ada yang mengambil alih.